Perhatikan, 7 pelajaran ini akan ubah hidupmu permanen. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah coba macem-macem, udah jungkir balik, tapi kok ya hidup gini-gini aja? Atau bahkan kadang ngerasa kok berat banget, ya sendirian ngehadapin semuanya? Kayak ada yang salah, tapi nggak tahu apa. Tenang, kamu nggak sendirian. Itu artinya, mungkin ada beberapa kode hidup yang belum kamu baca. Bukan salah kamu, cuman belum tahu aja. Kadang, di tengah semua keramaian dan ekspektasi dunia, kita lupa ada pelajaran-pelajaran fundamental yang kalau sekali aja benar-benar kita mengerti, dia akan jadi kompas permanen buat kita. Bukan cuma bikin hidup lebih baik, tapi bikin hidup berbeda. Lebih tenang, lebih kuat dari dalam, lebih kamu. Aku mau share 7 pelajaran ini. Beberapa mungkin terdengar simple, tapi percayalah, mengerti dan menjalaninya itu level yang beda. Dan pelajaran nomor 3, itu yang paling menyakitkan untuk diterima, tapi paling ajaib efeknya. Oke, pelajaran pertama. Kita sering dididik, kamu harus kuat, nggak boleh cengeng. Iya kan? Kamu berusaha mati-matian, kelihatan baik-baik aja, padahal di dalam lagi hancur lebur. Capek kan? Nah, pelajaran pertama yang harus kamu telan adalah kekuatan sejati itu bukan saat kamu nggak pernah jatuh, tapi saat kamu mengizinkan diri kamu rapuh, istirahat, bahkan minta tolong. Saat kamu berani bilang, aku nggak sanggup sendirian, disitulah kekuatan baru muncul. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan kejujuran pada diri sendiri itu pondasi kekuatan yang paling kokoh. Mengizinkan rapuh itu berat, tapi justru itu yang bikin pelajaran kedua ini mungkin lebih mudah kamu terima. Pelajaran kedua, siapa di sini yang takut banget gagal? Angkat tangan. Meskipun aku nggak lihat. Rasa takut itu wajar. Kita lihat kegagalan kayak tembok raksasa yang nutup semua jalan. Padahal, kalau kamu mau lihat lebih dekat, setiap kegagalan itu bukan tembok, tapi pintu rahasia. Pintu yang cuma bisa dibuka dengan kunci pengalaman dari kegagalan itu sendiri. Dia ngasih tahu kamu cara yang tidak berhasil, ngasih data baru, ngasih pelajaran yang nggak akan kamu dapetin di sekolah kesuksesan. Jadi, berhenti lari dari kegagalan. Dekati dia, ambil kuncinya, dan cari pintu berikutnya. Hidup itu labirin, bukan jalan tol lurus. Ngomongin soal mencari pintu, ini nyambung banget sama pelajaran ketiga. Yang ini, siap-siap ya. Ini dia pelajaran yang aku bilang tadi. Yang paling ngena, tapi paling sulit. Kita hidup di dunia yang teriak, minta like, komen, persetujuan. Kita mati-matian, bikin orang lain seneng, setuju sama kita, ngasih cap baik. Kita jadi kayak boneka yang gerakannya dikontrol benang validasi eksternal. Dan hasilnya, capek, nggak pernah cukup, dan kehilangan diri sendiri. Pelajaran vitalnya, hentikan. Satu-satunya penilai yang jujur dan benar tentang worth diri kamu itu bukan mereka di luar sana. Itu kamu sendiri. Bangun pengadilan di dalam diri kamu yang isinya cuma kejujuran dan penerimaan. Saat kamu berhenti, butuh tepuk tangan orang lain untuk merasa berharga, disitulah kamu benar-benar merdeka. Ini berat, iya, tapi saat kamu berhasil, plongnya itu luar biasa. Kamu nggak akan lagi buang energi buat panggung. Nah, ngomongin energi, ini pas banget sama pelajaran nomor 4. Pelajaran keempat, kamu sering iyain semua permintaan, semua ajakan, semua ekspektasi, takut dibilang enggak enak, takut ngecewain, hasilnya energi kamu terkuras buat hal-hal yang sebenarnya bukan prioritasmu atau bahkan enggak kamu inginkan. Pelajaran penting, energi kamu itu sumber daya paling berharga. Dan belajar bilang tidak, itu bukan egois. Itu adalah bentuk paling tinggi dari sayang pada diri sendiri. Kamu menjaga batasanmu, menjaga energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting buat pertumbuhan dan kebahagiaanmu. Menolak bukan berarti kamu jahat atau sombong. Itu artinya kamu menghargai dirimu dan waktu hidupmu. Berani menolak itu power. Oke, setelah berani menolak yang nggak penting, gimana caranya kita fokus pada yang penting? Pelajaran kelima, ngasih kuncinya.
Pelajaran kelima. Kita sering nunggu momen yang tepat. Nunggu mood sempurna, nunggu semua kondisi ideal, nunggu punya semua resource, baru mau mulai lompatan besar. Padahal, sambil nunggu, waktu jalan terus, dan kita nggak gerak sama sekali. Rahasianya, lupakan lompatan besar. Fokus pada satu langkah kecil hari ini. Konsisten. Satu halaman buku dibaca, satu email dibales, satu ide ditulis, satu push up. Kedengarannya remeh? Salah besar. Efek kumulatif dari langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih dahsyat daripada menunggu lompatan yang belum tentu datang. Jangan nunggu sempurna. Mulai aja dari yang bisa kamu lakukan hari ini. Progress, not perfection. Dan saat kamu berjalan langkah demi langkah ini, kamu mungkin akan ketemu rasa gak enak. Pelajaran keenam ngajarin kita cara pandang baru soal rasa gak enak itu. Pelajaran keenam, sedih, marah, kecewa, frustrasi, langsung buru-buru dinyahkan, dianggap musuh yang bikin kita lemah. Stop. Emosi negatif itu bukan musuhmu. Mereka adalah kompas terhebat yang kamu punya. Rasa takut? Mungkin dia ngasih tahu ada risiko atau kamu butuh persiapan lebih. Rasa marah? Mungkin ada batasanmu yang dilanggar atau ada ketidakadilan. Rasa sedih? Mungkin ada sesuatu yang perlu dilepas atau diterima. Jangan ditekan, jangan diabaikan, dengarkan. Coba pahami pesan di baliknya. Saat kamu berani duduk bareng, emosi nggak nyamanmu, kamu akan dapat informasi berharga tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang penting buatmu. Mereka bukan beban, mereka sinyal. Setelah mendengarkan diri sendiri, kompas internalmu akan makin kuat. Ini membawa kita ke pelajaran terakhir yang bikin kamu berhenti melirik keluar terus. Pelajaran ketujuh, dan ini pamungkasnya. Kita hidup di era perbandingan. Lihat feed orang lain, langsung ngerasa kurang, ngerasa ketinggalan. Lihat pencapaian orang, langsung down. Stop buang energimu buat bersaing sama orang lain yang track larinya aja beda sama kamu. Bekalnya beda, startnya beda. Satu-satunya lawan, atau lebih tepatnya, partner. Sparringmu yang valid itu adalah dirimu yang kemarin. Fokuslah untuk jadi 1% lebih baik dari dirimu hari kemarin. Itu aja. Nggak perlu ngalahin si A, si B, si C. Kalahkan kemalasanmu, kalahkan keraguanmu, kalahkan ketakutanmu yang dari kemarin bikin kamu stuck. Saat fokusmu ke dalam, ke progres pribadimu, disitulah kebahagiaan dan kepuasan sejati ditemukan. Perbandingan eksternal cuma bikin sakit hati. Perbandingan internal bikin kamu tumbuh. Jadi teman-teman, itulah 7 pelajaran hidup yang kalau kamu pelajari, kalau kamu benar-benar resapi dan jalani, hidupmu nggak akan sama lagi. Mulai dari berani rapuh, lihat kegagalan sebagai kunci, berhenti cari validasi orang lain, berani menolak demi diri sendiri, menghargai langkah kecil, mendengarkan emosi, sampai fokus bersaing dengan diri sendiri. Mungkin nggak mudah langsung ngejalanin semuanya. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh proses. Tapi ingat ini, fakta bahwa kamu masih di sini. Masih mau belajar, masih mau nyari cara buat hidup lebih baik. Itu bukti kalau di dalam diri kamu ada kekuatan luar biasa. Kamu sudah lakuin banyak hal hebat dengan semua keterbatasanmu. Jangan lupa hargai itu. Sekarang, aku penasaran banget. Dari 7 pelajaran tadi, mana yang paling nampol buat kamu? Yang paling bikin kamu merasa, astaga, ini gue banget. Ini yang selama ini gue cari. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku mau tahu, pelajaran mana yang paling ngena di hatimu. Interaksi kamu itu berharga banget buatku. Dan kalau video ini bikin kamu merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih tercerahkan, atau sedikit lebih kuat, jangan biarin manfaatnya berhenti di kamu. Share video ini ke satu aja teman atau keluarga yang kamu rasa lagi butuh dengerin ini. Bantu mereka juga nemuin kompas mereka. Terakhir, kalau kamu mau terus dapat tamparan sayang dan insight-insight kayak gini yang bantu kamu tumbuh dan ngadepin hidup dengan lebih powerful, pastikan kamu subscribe akun ini ya. Klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita bareng-bareng belajar dan bertumbuh di sini. Jangan sampai ketinggalan konten selanjutnya yang pasti bikin kamu makin maju.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu suka sama pesan ini, like and share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa follow akun ini untuk dosis motivasi dan inspirasi harian.